Bolehkah kita jual kucing, uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari? Fatwa ulama Yordania, menjual kucing jinak boleh, menjual kucing liar haram. Kucing hutan, kucing liar tak boleh. Kucing jinak dijualnya boleh, tapi kucing haram dimakan, jasanya. Dia jasa membesarkan anak kucing itu, memandikan kucing itu, dijualnya. Tapi jangan dikiaskan ke babi. Nanti ada orang jual babi, kenapa kita jual babi? Aku tak jual babi, jasanya. Aku merawat babi ini seperti anakku sendiri. Hewan apa saja yang wajib dibunuh Pak Ustadz? Tikus, anjing hitam. Tikus dengan anjing hitam dengan cicak apakah termasuk? Ya, membunuh cicak. Karena dia dulu ikut meniup-niup api waktu dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Anjing hitam, ya, karena anjing hitam menyerupai jin. Jin paling mudah merubah bentuk mengikuti bentuk anjing hitam. Tikus karena mengganggu kebun, mengganggu sawah. Apakah zina hati termasuk dosa? Karena yang sering melamun berzina hati, berkhayal, berimajinasi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat itu turun sebelumnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada dalam hatimu, au tukhfuhu, atau kau simpan saja, yuhasibukum bihillah, Allah akan tetap menghisapnya. Tak sanggup kami ya Rasulullah kalau yang dalam hati pun dihitung juga. Turun ayat la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kalau sekedar dalam hati tak dihitung, tapi stop, berhenti. Terlintas dalam hati, astagfirullah, jangan dilanjutkan lagi. Puasa 3 hari pada pertengahan bulan, puasa sunat Senin Kamis, baik apa tidak Pak Ustaz? Sesikit-sikit 3 hari, 13, 14, 15. Mau tambah lagi 8 hari, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Mau tambah lagi 15 hari, puasa Daud. Mau tambah lagi puasa dahar, full 1 bulan. Bagaimana status kami Ustaz yang kini memiliki hutang banyak belum lunas? Saya sebagai suami yang berpenghasilan pas-pasan sementara istri mengurus anak, bolehkah istri bekerja? Istri boleh bekerja dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. 1. Izin suami. 2. Tak melalaikan kewajiban. 3. Tidak soleh jahiliyah. 4. Tidak berdua-duaan. 5. Menjaga ketentuan syariat Islam. Anak dititip dengan neneknya, ini masalah. Sudahlah nenek itu mengurus kita. Berapa kali dia tak jadi sholat tahajud gara-gara kita, berapa kali dia tak jadi menyuap nasi gara-gara kita. Di hari tuanya ini dia ingin iktikaf beribadah pun tak juga dapat gara-gara anak kita. Kejamnya kita kepada orang tua. Oh, bagaimana dengan wali kota kita yang memberi izin kepada diskotik, klub malam, notabene maksiat aja isinya. FPI sudah razia ke beberapa mengikuti Perda Pekanbaru, tidak boleh buka lebih dari jam 11 malam. Saudara kita dari FPI masuk ke beberapa ini Satpol PP Syariah mestinya ada. Siapa yang membuat? DPR. Pengajian tetap kuat, perbaikan ke depan. Orang akan takut kalau ada payung hukum. Orang tak takut sama ceramah, orang tak takut sama ustadz. Orang akan takut kalau dengan kekuatan massa, dengan politik. Maka kalau ramai yang pengajian, dia yang akan memilih anggota legislatif, bisa keluar Perda Syariah. Tidak boleh begini, ada payung hukumnya. Belakangan ini banyak saya temukan iklan-iklan yang mengajak generasi muda untuk ke klub malam pesta. Bahkan belakangan kalau vulgar dengan masang gambar wanita setengah bugil seksi, ini mana peran pemerintah? Kesannya dibiarkan saja. Bukankah Pekanbaru ini kota madani sudah menjadi Pekanbaru kota mada? Hilang nih ya, baru kota mada. Ini kritik dari masyarakat kita supaya jangan diam, ulama jangan diam. Bapak ibu tahu ceramah Ustadz Abdul Somad, disampaikannya saja, orang mau dengar alhamdulillah, orang tak mau dengar na'udzubillah, yang penting sudah disampaikan. Puasa Daud, Senin puasa sehari berbuka. Apa pendapat Senin puasa? Apa pendapat Senin puasa ini puasa Nabi, terus Rabu puasa ini puasa Daud, terus Kamis puasa? Kalau mau pilih, kalau mau puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis saja. Kalau mau puasa Daud aja. Begitu fatwa Syekh Abdullah Balfaqih dalam fatwa Syabakah Al-Islamiyah. Tapi kalau mau dia semua, ya puasa semua. Namanya puasa dahar. Ustaz, bagaimana cara saya bagusnya menyuruh bini pakai jilbab? Soalnya saya baru-baru ikut pengajian. Saya pun baru menikah Ustaz. Sebelum nikah kami lama pacaran, dan saat pacaran dulu saya sering pula bercanda bilang ke biniku itu, janganlah pakai jilbab.
Oh, perempuan itu dia tidak menangkap isinya, tapi dia lebih menangkap kata-katanya. Begitu kata Syekh Abdurrahman dalam pendidikan anak. Katanya jangan sama bicara laki-laki sama perempuan. Kalau sama laki-laki, hei diam. Yang ditangkapnya itu isinya, nyuruh diam. Kalau perempuan enggak. Hai Ananda, sudikah engkau untuk mengunci mulutmu sejenak walau sesaat? Jadi kata-katanya, maka pakailah kata-kata yang lembut ke perempuan. Makanya Nabi memanggil istrinya Aisyah, enggak, ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Saya sepakai Humairah juga Pak Ustaz. Pakailah Humairah. Dia hitam Pak Ustaz, tak apa-apa. Jangan pula dipanggil hai Hajar Aswad. Sakit hati dia. Sudikah engkau menutup rambutmu itu Adinda? Karena kalau sampai engkau begitu terus, kanda akan masuk dalam neraka jahanam kekal selamanya. Mendengar kata-kata itu lunak hatinya, akhirnya dia berjilbab. Bapak lebih mulia daripada Ustaz Somad. Kenapa? Ayah di Allahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin ni'am. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah. Bapak memang tak Ustaz, jamaahnya tak banyak, tapi satu orang dapat hidayah. Lagi mantap, bagus. Ustaz, kebetulan keponakan saya sering minta ikut ke masjid, dan pada saat lagi sholat tiba-tiba dia teriak dan mau buang air besar. Saya jadi gelisah, tak khusyuk. Jadi saya keluar dari sholat jamaah, kemudian saya bawa dia ke kamar mandi. Setelah selesai, karena keburu malu, saya pulang ke rumah bersama ponakan saya, dan saya mengulang sholat saya di rumah. Apakah cara saya ini salah? Tak salah. Tidak salah, karena itu darurat. Kalau sampai dia terberak di masjid, habis karpet masjid, lebih malu lagi. Tapi semestinya bapak tak perlu malu. Selesai dia, masih ada waktu, ikut sholat bersama dan dapat pahala jamaah. Lalu bapak pulang, tak dapat pahala jamaah. Dapat, innamal a'malu binniyat. Dapat pahala jamaah. Misalnya kita punya sawah dan panen sekitar 50 karung. Bagaimana membagi zakatnya Pak Ustaz? Laisa fi maduna khamsati awsuq shadaqah. Di bawah 5 wasak tak ada zakatnya. 5 wasak itu berapa? 520 kilo bersih. Kalau kotor sama kulit 630 kilo gabah. Kalau bersih habis kulit padi hilang, bersih beras 520 kilo, keluarkan 10% kalau tak ada hujan. Kalau irigasi keluarkan 5%. Nah, 50 karung ini sampai tak 630 pakai kulit? Sampai tak 520 bersih kulit? Kalau sampai, keluarkan 10%. Kalau tak ada hujan, kalau irigasi potong biaya operasional 5%. Apa perbedaan antara infak, sedekah dan zakat? Zakat wajib. Kalau infak harta, infak duit, infak semen, infak keramik. Kalau sedekah tidak materi. Asal infak materi. Kalau sedekah non materi. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Itulah adilnya Allah. Orang kaya berinfak, orang miskin bersedekah. Yang kaya ngasih semen, infak. Yang miskin ikut mengacau semen. Mengacau semen itu maksudnya bukan dikacau-kacaunya semen itu. Bagaimana dengan suami yang lagi berhubungan sementara istrinya sedang haid? Nah, dia akan menahan nafsu dia lah, menahan hawa nafsu dia. Tapi dia mau juga Pak Ustaz, nikahnya sekali lagi. Itulah gunanya fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersikap adil, fawahidah. Ada seorang bapak pergi undangan, bawa istrinya 2, istri pertama, istri kedua. Ditunjukkannya sama istrinya. Kamu lihat yang 2 itu. Itu siapa itu? Itu istri yang pertama, istri. Loh, kok bisa istri yang pertama itu mencarikan istri kedua? Heran orang. Kenapa? Karena istri pertama itu mengaku, aku tak tahan. Ini suamiku ini 300 tenaga kuda. Maka dia mencarikannya. Tentu tak semua laki-laki begitu. Memang ada model laki-laki ini kelas-kelas Valentino Rossi. Maka daripada dia berzina, nikah. Itu true story, ini bukan baru. Orangnya ada. Tak boleh saya sebutkan nama. Apa syarat-syarat menikah yang dianjurkan Rasulullah? Apakah dengan sesama sepupu boleh menikah? Saya orang Melayu, kalau kami, ini jelaskan dulu bahasa kami. Kalau ayah adik-beradik itu namanya sewali. Kalau emak adik-beradik namanya sepupu. Jadi yang antum maksud ni yang mana? Ayah adik-beradik
nikah anak mereka boleh, emak adik-beradik nikah anak mereka boleh, emak dengan ayah adik-beradik menikah anaknya boleh, mau yang sewali mau yang sepupu boleh nikah. Bagaimana dengan orang tua yang memanjakan anaknya menuruti semua kemauan sehingga anak itu menjadi manja, apalagi orang tuanya kerap membelikan CD? Ini orang tua sedang meracun anaknya. Minta HP kasih, minta mobil kasih, anak bawa pacar berzina diam. Ini yang dikatakan Nabi, fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, membuat anak jadi Yahudi, yunassiranihi, membuat anak jadi Nasrani, yumajjisanihi, membuat anak jadi Majusi. Yang membuat anak itu masuk neraka adalah orang tua, bukan orang lain.